kali ini kita akan membahas mengenai penginderaan jauh. Mungkin kalian masih asing dengan kata penginderaan jauh. Nah, pengertian dari penginderaan jauh sendiri yaitu ilmu dan seni atau teknologi untuk memperoleh informasi mengenai objek, daerah, gejala dengan cara menganalisis data. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Diperoleh dengan menggunakan alat tanpa adanya kontak langsung. Jadi, secara sederhananya, penginderaan jauh adalah kita memperoleh informasi suatu objek tanpa kontak langsung. Itu kesimpulan dari penginderaan jauh pengertiannya. Nama lain dari penginderaan jauh atau istilah-istilah lain supaya kalian tidak bingung. Nah, penginderaan jauh bisa disebut juga indraja atau PJ. Keduanya hanya berupa singkatan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut remote sensing. Dan gambar pada slide ini seperti yang dipaparkan pada pengertian tadi, penginderaan jauh adalah mengambil informasi tanpa adanya kontak langsung. Apa yang dapat kalian peroleh dari gambar ini? Saya dapat memperoleh informasi bahwa ini adalah gambar berupa candi. Candi Borobudur. Candi Borobudur terdiri dari beberapa tingkatan, dan yang paling tinggi ada stupa yang paling besar, dikelilingi oleh beberapa stupa kecil di sekitarnya. Dan di luar candi terdapat beberapa pepohonan yang mengelilinginya. Nah, barusan saya memperoleh informasi dari gambar ini, tapi saya tidak kontak langsung dengan candinya. Artinya saya tidak datang langsung ke sana, ke Candi Borobudur untuk memperoleh informasi. Saya hanya mengamati gambar yang ada. Nah, proses ini saya sudah melakukan proses penginderaan jauh, mengambil informasi tanpa adanya kontak langsung. Jadi saya tidak ke sana langsung secara fisik. Perhatikan di sekitar kalian, pasti ada meja atau kursi kan? Nah, kita ambil contoh lain dari kedua benda ini. Coba kalian perhatikan dari kejauhan. Apa yang bisa kalian ambil dari meja dan kursi? Oh, terbuat dari kayu, berwarna coklat, terdapat sandaran. Nah, proses itu kalian sudah melakukan yang namanya penginderaan jauh, mengambil informasi tanpa adanya kontak langsung. Kita masuk ke subbab materi yang pertama, yaitu komponen PJ. Komponen adalah kelengkapan yang harus ada dalam penginderaan jauh. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Mungkin kalian akan merasa gambar ini terlalu rumit atau kalian bahkan bingung apa maksud dari masing-masing komponen, mulai dari sumber tenaga, atmosfer, objek, sensor, data, hingga citra, dan ke aneka pengguna data. Nah, pada dasarnya atau komponen dari penginderaan jauh itu sama halnya ketika kalian selfie. Kalian pasti sudah pernah selfie atau memfoto pemandangan. Nah, sama halnya prosesnya seperti itu. Tapi bedanya adalah ketika kalian melakukan selfie, objeknya adalah wajah kalian, diri kalian. Nah, berbeda dengan penginderaan jauh, objeknya di sini adalah permukaan bumi. Objeknya permukaan bumi. Dan kelengkapannya atau komponen-komponennya sama juga. Ketika selfie kalian harus menggunakan kamera. Di penginderaan jauh juga harus ada kameranya, yang nanti disebut dengan sensor. Harus ada flashnya untuk memberikan cahaya pada kalian agar kalian bisa terlihat jelas. Begitu juga di penginderaan jauh, ada sumber tenaga, ini disebut sebagai sumber tenaga. Nanti ada matahari sebagai flash alaminya. Nah, jadi konsep dan prinsipnya atau komponennya dalam penginderaan jauh kurang lebih sama ketika kalian melakukan selfie. Coba kita bahas PJ, sumber tenaga. Ketika kalian melakukan selfie tadi, sumber tenaganya berupa flash pada kamera HP. Tapi ketika penginderaan jauh, kalian menggunakan matahari. Nah, kemudian ada objek. Objeknya ketika selfie ya diri kalian sendiri. Tapi ketika penginderaan jauh yang perlu digarisbawahi, objeknya adalah permukaan bumi. Dan di sini ada namanya sensor. Sensor itu adalah alat rekam atau secara sederhananya kita sebut dengan kamera. Oke, kita bahas satu persatu. Bertenaga tadi, kalau penginderaan jauh kita menggunakan matahari ya, tapi sebenarnya ada dua, sistem pasif dan sistem aktif. Apa yang membedakan? Sistem pasif menggunakan atau bersumber dari tenaga alami, yaitu sumber dari sinar matahari, itu sistem pasif. Sedangkan sistem aktif
itu dari gelombang elektronik yang dipasang di satelit. Jadi bedanya, pasif menggunakan tenaga alami, aktif menggunakan gelombang elektronik. Sumber tenaga tadi kurang lebih sama fungsinya dengan flash di kamera. Oke? Ini ada contoh atau ilustrasi mengenai sistem aktif dan sistem pasif. Sebelah kiri adalah sistem pasif. Masih menggunakan matahari. Di situ ada sumber energi. Lingkaran merah itu sumber energi yang dimaksud adalah matahari. Kemudian matahari menyinari objek permukaan bumi dan ditangkap oleh sensor, alat rekam. Ini menggunakan sistem pasif, menggunakan matahari. Ketika menggunakan sistem aktif, maka satelit sudah terpasang gelombang elektronik. Tidak perlu lagi menggunakan matahari. Kelemahannya pada sistem pasif, permukaan bumi tidak bisa ditangkap ketika malam hari, hanya bisa ditangkap oleh ketika ada matahari atau pada pagi hingga sampai sore hari. Kemudian ini fungsinya untuk menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Jadi secara sederhananya, atmosfer adalah perantara sinar matahari ke bumi. Nah, ketika sinar matahari itu sampai ke bumi dan sampai permukaan bumi, dinamakan dengan jendela atmosfer. Kemudian spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum itu rentetan susunan cahaya. Ketika kita buat rentetannya, maka akan mendapatkan ilustrasi seperti gambar berikut. Mulai dari gamma, X-ray, UV, visible, infrared. Nah, mata manusia itu hanya bisa menangkap di visible ray. Kalian lihat di bagian tengah ini ada visible. Nah, itu hanya pada gelombang 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Ini yang bisa ditangkap oleh manusia. Kemudian kan objek ketika selfie diri kalian. Ketika di penginderaan jauh, objeknya adalah permukaan bumi. Maksud dari objek ini adalah, misalkan permukaan buminya itu berupa benda padat, ketika mendapat sinar matahari, maka sinar matahari tersebut akan banyak dipantulkan dan tertangkap kamera yang di satelit. Ketika banyak yang dipantulkan, maka akan terlihat terang. Contohnya misal atap rumah, atap pabrik, itu kan padat dan banyak cahaya matahari yang dipantulkan ke kamera di satelit, sehingga terlihat terang ketika kalian lihat di foto udara. Nah, beda halnya ketika benda itu banyak menyerap sinar matahari, maka akan terlihat gelap. Contohnya, air, seperti yang di sungai, danau. Kalau kalian lihat di Google Maps, kalian akan menemukan bahwa penampakan air itu akan berwarna gelap atau berwarna gelap. Dan sensor. Sensor itu alat rekam atau kamera. Nah, sensor dibagi jadi dua. Ada sensor fotografik dan elektronik. Sensor fotografik itu menggunakan kamera, dan hasilnya nanti namanya citra foto. Kemudian sensor elektronik menggunakan scanner atau scanning. Hasilnya citra non-foto. Ini yang membedakan alat yang digunakan dan hasilnya. Wahana ini adalah kendaraan untuk membawa sensor, kendaraan untuk membawa alat rekam. Kalau objeknya adalah permukaan bumi, otomatis kita harus mengambilnya di ketinggian. Tidak bisa mengambilnya dari jarak dekat, makanya kita harus menggunakan wahana. Ada dari boom, helikopter, pesawat udara, balon stratosfer, roket, dan satelit. Boom ini semacam mobil pemadam kebakaran yang bisa keluar tangganya untuk menyelamatkan di gedung-gedung itu biasanya. Nah, itu boom. Semakin tinggi suatu wahana, maka cakupan wilayahnya juga semakin luas, namun tidak detail. Data ini hasilnya nanti ada data visual dan data digital. Data visual itu yang bisa kita amati secara langsung, seperti foto atau yang sudah dicetak atau sudah di-print. Nah, data digital ini yang masih perlu diproses, seperti koordinat atau hal-hal lain yang perlu diproses di dalam PC atau perangkat komputer lainnya. Data visual, kita bisa langsung mengamatinya. Kita bisa langsung melihat, oh ini jalan raya, ini bangunan, ini sungai. Ini adalah data visual.
pengguna data. Nah, pengguna data ini adalah orang yang memanfaatkan dari penginderaan jauh. Misalnya dari foto yang tadi dimanfaatkan oleh orang-orang itu untuk kepentingan yang sesuai dengan mereka. Misalnya untuk rencana tata wilayah, untuk melihat kerawanan banjir, untuk melihat pembangunan wilayah. Kita review lagi dari komponen PJ yang ada. Ada sumber tenaga, tadi ada sumber aktif dan pasif, kemudian ada atmosfer, yaitu perantara, cahaya matahari dan objeknya ada permukaan bumi. Ketika banyak memantulkan akan berwarna terang, dan ketika banyak menyerap akan berwarna gelap. Sensor, kemudian ditangkap oleh sensor tadi adalah alat rekam. Sensor ada dua, sensor fotografik dan sensor elektronik. Sensor fotografik menggunakan kamera, hasilnya adalah citra. Sensor elektronik menggunakan scanner, dan hasilnya adalah citra non-foto. Kemudian jadilah data. Data tadi ada dua, data visual dan data digital. Data digital tadi berupa angka-angka, kode-kode, berupa bisa seperti koordinat. Sedangkan data visual, data yang sudah bisa langsung kita amati seperti foto yang tadi sudah dilihat. Dan kemudian yang terakhir adalah pengguna data yang memanfaatkan data dari penginderaan jauh. Nah, sekian pemaparan mengenai komponen penginderaan jauh dan pengertiannya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari jenis citra. Sekian dan terima kasih. Glory Geografi.